Hai guys, selamat datang di Tutur Devina. Karena cuma di sini aku akan mengungkap misteri tanpa batas. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu ya. Nah, kali ini aku akan membahas tentang tembang dolanan yang sangat familiar, yaitu gundul-gundul pacul. Pasti kalian, terkhusus masyarakat Jawa, sudah tidak asing lagi kan tentang tembang dolanan yang satu ini. Mari kita ulas sampai tuntas tembang dolanan ini. Dalam konteks dakwah Islam, tembang gundul-gundul pacul sangat dekat dengan nuansa anak-anak. Karena memang tembang ini sering dinyanyikan oleh anak-anak. Tidak menutup kemungkinan ada pesan yang tersirat di dalamnya. Tembang gundul-gundul pacul ini juga merupakan karya dari Sunan Kalijaga. Melihat dari teks pertama dalam baitnya sudah mencerminkan sosok gambaran anak-anak, iya nggak sih? Iya kan ya? Gundul-gundul pacul. Nah, gundul sendiri merupakan bahasa Jawa dan jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yaitu kepala tanpa rambut atau sama halnya dengan kepala pelontos. Hal tersebut merupakan simbol maupun pesan kepemimpinan terhadap seseorang dengan mengedepankan sikap amanah, jujur, dan tanggung jawab. Dalam konteks masyarakat Jawa, konon para leluhur sebenarnya sudah memberikan patokan. Pedoman tersebut diberikan melalui kearifan lokal masyarakat Jawa sebagai simbol-simbol dan perumpamaan. Maka pedoman tersebut diselipkan dalam berbagai hal, seperti melalui filosofi benda, tembang, geguritan, parikan, dan peribahasa. Tembang gundul-gundul pacul mulai dikenal luas oleh masyarakat Jawa berawal dari kisah hidup perjalanan Sunan Kalijaga. Ketika itu melihat keadaan yang sangat tidak sinkron dengan kehidupan manusia. Nih, yang pertama, Sunan Kalijaga kecewa dengan kehidupan di kerajaan Majapahit pada masa itu, yang mana tidak lagi amanah, bahkan cenderung menindas rakyat. Para punggawa kerajaan termasuk di lingkungan tempat tinggalnya Kadipaten Tuban dianggapnya congkak, seperti tidak peduli dengan kesulitan hidup rakyat kecil. Kedua, pada masa kerajaan Demak yang dipimpin oleh Sultan Trenggono, Kanjeng Sunan Kalijaga melihat gaya kepemimpinan yang sangat otoriter. Merasa dirinya Sultan Trenggono ini memiliki kewenangan tertinggi di kerajaan. Nah, ia gunakan tahtanya itu untuk memerintahkan para pejabat kerajaan tidak hanya mengurus negaranya saja, tetapi juga memaksa untuk mengajak masyarakat pedalaman supaya memeluk agama Islam. Nah, hal tersebut membuat Sunan Kalijaga merasa bahwa tugas seorang kepala negara adalah fokus bagaimana memberikan kesejahteraan terhadap rakyatnya. Sedangkan urusan agama merupakan tugas para wali karena memang sudah sesuai dengan keilmuan yang dimilikinya. Nah, kita masuk ke lirik tembang dolanan gundul-gundul pacul. Aku bacain ya liriknya ya. Liriknya seperti ini. Gundul-gundul pacul, cul. Ini gak usah aku nyanyiin lah ya. Aku bacain aja ya. Gundul-gundul pacul cul, gembelengan, nyunggi-nyunggi wakul-kul gembelengan, wakul nglimpang segane dadi sak latar, wakul nglimpang segane dadi sak latar. Nah, kira-kira seperti itu guys. Bait yang sangat sederhana kan, dan mari kita cari tahu maknanya. Gundul itu bahasa Jawa, yaitu kepala pelontos atau kepala botak, tidak memiliki rambut. Di sini kepala merupakan lambang kehormatan, kemuliaan seseorang, sementara rambut adalah sebuah mahkota atau bisa dibilang sebagai keindahan kepala. Oleh sebab itu, gundul di sini berarti kehormatan yang tanpa mahkota. Pacul dalam bahasa Jawa berarti cangkul. Cangkul pada umumnya terbuat dari lempengan besi segi empat. Orang Jawa mengatakan pacul adalah papat kang ucul atau empat yang lepas, yang melambangkan kawulo rendah atau sederhana. Gembelengan artinya besar kepala, sombong, dan bermain-main dalam menggunakan kehormatannya. Banyak pemimpin yang lupa bahwa dirinya sesungguhnya mengemban amanah dari rakyat. Sehingga lirik gundul-gundul pacul cul gembelengan diartikan sebagai pemimpin yang lupa bahwa dirinya ini sedang mengemban amanah dari rakyat. Namun dirinya malah menggunakan kekuasaan sebagai kemuliaannya
menggunakan kedudukannya untuk berbangga-bangga di antara manusia dan menganggap kekuasaan itu karena kepandaiannya. Lanjut ya, nyunggi, nyunggi wakul kul, gembelengan. Nyunggi wakul berarti membawa bakul atau tempat nasi, biasanya ditaruh di atas kepala. Ini maknanya jika banyak pemimpin yang lupa bahwa seorang pemimpin itu mengemban amanah penting, yaitu membawa bakul di atas kepalanya. Wakul di sini merupakan simbol kesejahteraan rakyat, di mana terdapat kekayaan negara, sumber daya manusia, dan pajak adalah isinya. Artinya bahwa kepala yang merupakan kehormatannya berada di bawah bakul milik rakyat. Kedudukannya terletak di bawah bakul rakyat. Banyak pemimpin yang masih gembelengan. Banyak pemimpin yang masih melenggak-lenggokkan kepalanya dengan sombong dan bermain-main. Wakul nglimpang segane dadi sak latar. Wakul nglimpang berarti bakul di atas kepalanya jatuh. Segane dadi sak latar berarti nasi yang menjadi isi di dalam bakul tersebut jatuh dan berantakan kemana-mana. Akibatnya bakul terguling dan nasinya tumpah di mana-mana. Jika pemimpin gembelengan, maka sumber daya akan tumpah kemana-mana atau bakal kacau sembarangan dan tidak terdistribusikan dengan baik, menyebabkan kesenjangan ada di mana-mana. Nasi yang tumpah di tanah tidak akan bisa dimakan lagi karena sudah kotor, sehingga amanahnya akan jatuh dan tidak bisa dipertahankan lagi, menjadikan kepemimpinannya sia-sia. Maka gagallah tugasnya mengemban amanah rakyat. Nah, jadi secara keseluruhan lagu ini merupakan soal komitmen manusia ketika bekerja. Ketika sudah diberi sesuatu tanggung jawab, maka bukan lagi saatnya untuk bermain-main. Terutama ketika seseorang telah mengemban suatu tanggung jawab dan amanah. Nah, itu tadi makna dari tembang gundul-gundul pacul. Kalian penasaran sama tembang apa lagi nih? Yuk tulis di kolom komentar.